Terima kasih pimpinan Bapak Sarmuji, Bapak Hekel yang saya banggakan, dan juga semua rekan-rekan Komisi 6 yang kami banggakan, para direksi Bio Farma dan seluruh holding jajaran. Yang pertama, terus terang saya interupsi karena tersinggung gitu. Pimpinan, masa mulai tadi Gerindra terus, habis Gerindra PDI terus. Padahal penentu pemimpin bangsa itu ada di PKB, Pak. Makanya nggak ada kesempatan. Jadi siapapun yang tanpa PKB kita lihat nanti. Karena penentu pemimpin bangsa adalah di PKB. Itu yang pertama. Jadi kalau yang disampaikan PKS kenapa nggak diikutkan, gimana sih? Ya kan, tadi kan sudah muncul semua, Nasdem, Pak Rudi dengan Aniesnya sudah muncul. Gerindra. Padahal kita koalisi nih Pak Sarmuji, tapi nggak dikasih kesempatan Pak Sarmuji. Gitu loh. Nah, apa yang disampaikan tadi Pak Direksi, apa yang Bang Rafli tadi bingung, saya malah bingung juga yang dimaksud Bang Rafli itu. Itu yang pertama. Dan mungkin satu informasi, Pak Dirut memang nggak hadir pada hari ini karena mendampingin Pak Jokowi ya. Itu yang menjadi kita terima karena memang mendukung Jokowi, apalagi Pak Jokowi juga mendukung koalisi kita, jadi saya tidak bisa buat apa-apa ini di sini, gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, para jajaran direksi Bio Farma, saya hanya ingin tahu nanti coba penjabarannya. Konsep dari sekian juta vaksin dalam waktu expired 1 tahun ini, apa langkahnya? Simple aja, saya ingin tahu itu. Ya, nah itu yang pertama. Jadi tidak ada pemborosan, ya kan? Dan itu otomatis menjadi temuan dan lain-lain. Aturannya kan pemerintah ini bisa melihat kalau ada ritme bahwa nanti ini akan mendapatkan hibah, bantuan, dan sebetulnya harusnya tahu, sudah tahu sebetulnya. Tapi ya inilah kadang-kadang kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa tidak bisa dimanfaatkan oleh vaksin yang ketiga ya, sekarang ini. Nah, jadi jangan sampai nanti vaksin ketiga masih mau produksi lagi, atau membeli lagi. Kenapa yang ada stok ini tidak dimanfaatkan? Nah, itu saya ingin tahu. Ya. Simple kalau saya ini Pak, karena kalau secara karya ilmiah tadi teman-teman sudah nyampaikan, karya lapangan sudah dan semuanya, saya ingin simpelnya ya ini masyarakat biar tahu, ya kan. Yang ketiga, sebesar ini Bio Farma seharusnya sistem manajemen sinergisitasnya lebih baik, apalagi dalam manajemen perusahaan. Nah di Pak Hanasi direktur dan beberapa jajaran holding yang semakin holding ini kan cita-cita misi visinya kan lebih baik. Nah itu langkah apa yang mau diperbuat? Proyeknya bagaimana sehingga hutang-hutang itu juga selesai gitu loh ya kan. Orang ini produk komersil kok, obat-obatan ya kan. Orang tidur, bangun tidur sampai tidur lagi tidak akan lepas dengan produksi pengobatan ini Pak. Ya kan. Orang sampai ada namanya pengobatan tradisional dan lain-lain. Ini saya ingin tahu proyek simpel ya kan. Kalau di PKB itu orangnya tidak mau ruwet Pak. Yang penting nyata masyarakat itu menerima ya kan. Masyarakat itu tidak ngerti urusan-urusan sistemik dan lain-lain gitu Pak. Nah, itu masyarakat. Lalu kayak semacam kemarin yang disampaikan masalah obat, oke lah, mungkin itu bukan kesalahan dari farm kita ya, dari farmasi kita. Karena bagaimanapun juga pengobatan itu masuknya pun melalui sistem, melalui Departemen BPOM dulu pengecetan, lalu Kemendak, lalu diproduksi oleh farmasi kita. Tetapi paling tidak itu menjadi evaluasi ke depan. Farmasi paling tidak benar-benar juga ikut meneliti. Dengan teknologi canggihnya, laboratoriumnya, seharusnya bisa, apa namanya ya, level-level itu seharusnya ada juga itu pengecekan itu seharusnya, ke depan itu Pak. Iya kan? Apa sudah ada itu Pak, di farmasi kita? Ya kan? Jadi gelondongan dari luar masuk melalui BPOM, oke, halal, oke, aman. Masuk ke Mendak, ini kota, selesai, masuk ke farmasi, langsung diterima, dibuat. Nah, itu harusnya kan ada pengecekan di situ, Pak. Nah, masyarakat kan logikanya di bawah tidak mikir macam-macam, Pak. Kok bisa ya? Nah, gitu loh. Iya kan? Ini saya menjadi wakil rakyat, Pak, menjadi rakyat. Nah, apalagi daerah saya itu pilihan saya, Banyuwangi, Situbondo, bagian Jawa Timur ke timur, Pak. Ya kan? Gitu loh. Nah, ini yang ingin dirasakan oleh masyarakat. Pak, bayangkan berapa hampir 100 orang meninggal. Ya kan, gara-gara sirup dan lain-lain. Sekarang mau cari sirup bayi aja susah Pak, ya kan, di daerah kita itu takutan semua malah. Sudah sugestinya itu sudah luar biasa mau lihat obat itu, ya kan. Nah inilah jangan menjadi kegaduhan juga. Kita pemerintah farmasi di sini hadir untuk menciptakan kondusivitas yang aman, nyaman, tenang masyarakat dengan produk kita, apalagi produknya dari farmasi kita BUMN. Jadi tenang masyarakat tuh sama aja sekarang malah lebih aman dari luar katanya. Nah begitu jadi image-nya. Itu saya ingin pemaparan dari situ para direksi dan pimpinan.
memang tidak bisa lagi. Kita itu kan terbagi, ada regulasi, ada sistematis, ada corporate. Kita di Komisi 6, saya yakin teman-teman di holding ini bisa maksimal, gitu ya. Nah, tetapi bagaimana kalau perlu memang penting diadakan rapat gabungan antara Komisi 6, Komisi 9 Kesehatan, dan penegak hukum di Komisi 3. Sehingga bisa terurai permasalahan kita ini. Ya, kita kan tidak pernah terurainya, tidak pernah selesainya kan seperti itu. Nanti buat sana panja juga di sini, buat juga panja di sini, hasilnya juga akan merugikan masyarakat. Ini pentingnya, ya kan? Kalau tidak bisa selesai dalam panja ya kita tarik. Kalau kita di fraksi PKB siap tarik aja ke pansus. Ya kan? Ini demi rakyat masalahnya kita. Apalagi di masa-masa kepemimpinan Pak Jokowi sudah sesaat lagi. Ini terjadi nanti gejolak-gejolak politik semuanya. Ya, tapi jangan sekali lagi. Saya dan fraksi PKB tidak ingin rakyat dikorbankan demi kepentingan segala hal. Itu. Apalagi bangsa dan negara kita. Saya kira itu. Pimpinan, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.